Seberapa kita datang rindu akan hadirat Tuhan. Mari saya menundukkan kepala kita. Kita mau naikkan syukur kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Bapak, membawa pujian, membawa syukur kami, membawa sembah kami. Mari kita mau naikkan syukur kita, naikkan mazmur kita kepada Allah yang layak disembah, kepada Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang kusuka, Engkau Bapa yang kutinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami memuliakan Engkau. Haleluya, Ku datang padamu Tuhan, membawa pujian kami kepada Engkau Tuhan. Datang padamu, membawa pujianku, hanya mengenang hadirat-Mu. Sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu Tuhan, mendekat padamu. Mau Kau sentuh hatiku Tuhan, mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan Engkau sediakan bagiku. Katakan, bagimu Tuhan hormat dan kemuliaan. Kau
kemuliaan Tuhan. Engkaulah kebanggaan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita merasakan hadirat Tuhan, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Sebab Kau layak terima puji. Mari angkat tangan katakan Dia. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Bersyukur buat keberadaan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang kembali beribadat Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia. Terima kasih Bapa. Engkau melihat kami yang hadir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memuaskan kami dengan hadirat-Mu, dengan urapan yang baru Tuhan. Ambillah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar hanya kuasa urapan-Mu yang mengalir dan memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih. Mari siap memuji Tuhan. Sama-sama mau katakan amin. Amin. Siapa bersuka cita, boleh di bawah, yang di atas, lihat kiri kanan kita. Apakah sudah ada sukacita? Amin. Kita percaya Tuhan sudah bangkit buat kita dan Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Siapa percaya Tuhan hadir? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan kita berjalan, amin. Dengan Tuhan kita menjalani masa depan kita. Karena bersama dengan Tuhan kita tidak pernah ragu, amin. Mari, berikan tepuk tangan yang terbaik, berikan kuasa yang terbaik, berikan suara terbaik. Kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau mengumpat buat Tuhan. Satu lagu Tuhan, kita tersenyum Tuhan. Oh,
Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya hanya dengan Tuhan, Tuhan kami berjalan Tuhan. Karena Tuhan yang memegang hidup kami. Tuhan yang menuntun langkah kami. Dan Tuhan yang mensentuh hati kami dengan firman-Mu. Mari kita persiapkan hati kita. Berikan hati yang terbaik. Berikan waktu yang terbaik. Betapa kami menyadari kehidupan ini Tuhan. Kami gak bisa sendiri Tuhan. Dan kami perlu Tuhan yang mengajar kami. Kami perlu firman-Mu mengajar kami. Segala yang telah terjadi
percaya setiap pembentukan yang daripada Allah bertujuan baik bagi kami, agar kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Dan kami tidak sendirian ketika kami dibentuk. Ada kasih Allah yang mengalir dalam hidup kami, membantu kami, menopang kami, hingga kami menyelesaikannya dengan baik di mata Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kesempatan yang terbaik kami boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan, boleh meninggikan nama-Mu, karena kami tahu tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang kami buat di hadapan-Mu. Ada kesempatan tetapi mereka tidak mau datang. Mau datang tapi kesempatannya tertutup. Tapi hari ini kesempatan ada bagi kami, dan kami dengan kerinduan mau datang kepada Tuhan, karena kami tahu kunci segala berkat adalah menghampiri Allah dengan kerinduan dan kerendahan hati, maka berkat Allah akan mengalir. Sebentar kami mau belajar, duduk diam, mendengarkan firman Allah yang hidup, yang menjadi makanan dan minuman bagi kami, agar kami tetap kuat berjalan dalam rancangan Tuhan. Bapa, urapan-Mu turun atas setiap kami, khususnya bagi hamba-Mu. Hikmat Allah dilimpahkan sehingga yang disampaikan bukan pandangan manusia, bukan ide konsep manusia, tetapi firman yang datang dari hati Allah tertuang kepada setiap kami, sehingga kami yang mendengar dan yang memberitakan sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik-baik? Sudah liburan cukup panjang ya, amat panjang. Kita berterima kasih ya sama Tuhan ya. Pergi Tuhan pimpin, pulang Tuhan sertai. Dan ketika kita pulang, kita tidak lupa Tuhan, kita ingat Tuhan. Itu yang terpenting ya. Waktu kita menikmati berkat Tuhan, waktu kita mengalami berkat-berkat Allah, di akhirnya kita tidak akan pernah melupakan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka kitab kita dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Tema kita adalah bisa lemah tapi akhirnya kuat. Bisa lemah tapi akhirnya kuat. Markus 16 ayat 19-20 masih di dalam perikop penampakan Tuhan kepada murid-muridnya. Demikian bunyi firman Allah.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang tidak lemah, tidak pernah mengalami lemah. Ada Bapak Ibu yang gak pernah lemah sepanjang hidupnya, sepanjang kita mengenal Tuhan, sepanjang kita mengiring Tuhan, sepanjang kita melayani Tuhan. Ada yang sama sekali tidak pernah lemah, kuat terus. Ada Bapak Ibu? Nggak ada ya. Termasuk saya bisa mengalami yang namanya lemah. Tapi tema ini mendorong kepada kita bahwa kita itu sebagai manusia, Bapak Ibu, bisa lemah dengan banyak hal. Dengan apa saja, karena apa saja bisa lemah. Tapi akhirnya kita harus kuat. Kenapa? Karena kita nggak sendirian. Ada Allah bersama dengan kita. Firman Allah mengatakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kalau membaca dua ayat ini, tapi kita membaca sebelum ayat ini, maka kita mendapati setiap penampakan Tuhan itu direspon dengan kondisi yang lemah dari murid-muridnya, terutama Maria ya, dalam perikop yang kita baca. Waktu Maria pagi-pagi benar berangkat ke kubur dan mendapati kubur itu kosong, maka Maria menangis. Waktu Maria menangis, sebenarnya itu wajar, ya, biasa, manusiawi. Kita ditinggalkan orang yang dekat dengan kita, ditinggalkan orang yang menjadi panutan kita, menjadi orang yang biasa menyertai, menolong kita, membimbing kita, menuntun kita, memimpin kita untuk perkara yang benar. Maka waktu kita ditinggalkan, maka ada kedukaan, ada kesedihan. Sampai di sana nggak jadi masalah. Tapi waktu Maria mengatakan, ya, Yesus itu dicuri mayatnya oleh orang, maka itu merupakan indikasi kelemahan terjadi dalam kehidupan Maria. Pada waktu itu Maria nggak sadar dan tidak mengerti bahwa apa yang terjadi pada Yesus merupakan penggenapan dari kehendak Allah. Jadi kalau Yesus mati itu bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena rancangan manusia, bukan karena dibuat-buat, tetapi dalam rangka menggenapi kehendak Allah. Waktu itu Maria dibutakan, Maria nggak mengerti, Maria nggak paham bahwa Yesus mati itu waktu datang ke kubur nggak ada, bukan dicuri, tetapi dia bangkit dari kematian. Dan semua yang dialami oleh Kristus dalam rangka menggenapi kehendak Allah. Karena tanpa penggenapan, maka apa yang dikatakan Kristus selama hidup merupakan kebohongan yang dapat mempengaruhi kebenaran. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 2 ayat 22, minta ditampilkan ayatnya bisa. Yohanes pasal 2 ayat 22. Yohanes pasal 2 ayat 22 bisa. Belum bisa ya, kita buka itu ayatnya ya. Yohanes pasal 2 ayat kedua ya. Bapak Ibu kita baca coba ya. Lagi ada sedikit masalah di multinya, biasa ya, jaringan begitu ya. Yohanes 2 ayat 22. Nah ini firman lagi nih. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati,
barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kalau kita baca yang sebelumnya ini tentang ya orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, ya, rubuhkanlah bait Allah ini, maka aku akan merombak dalam 3 hari. Kalau mereka berkata, waduh, membangun bait Allah itu lama banget mereka. Nggak 10 tahun, nggak 20 tahun, nggak 30 tahun. Tapi berapa tahun Bapak Ibu? 46 tahun membangun bait Allah. Jadi mereka tuh marah sekali sama Tuhan. Mana mungkin sih kami membangun bait Allah selama 46 tahun? Ya, kamu cuma bisa merombak dengan waktu 3 hari. Maksudnya 3 hari adalah dirinya sendiri. Ketika apa? Bait Allah ini bicara tentang bukan bangunan, tapi bait Allah ini bicara tentang hidupnya sendiri sebagai bait Allah yang ketika mati dan hari ketiga bangkit. Jadi apa yang dikatakan Tuhan sama hidup terjadi, ya, digenapi. Jadi bukan menjadi kebohongan, tapi kebenaran yang menguatkan. Jadi kalau apa yang dikatakan Tuhan itu benar, maka apa yang dikatakan Tuhan itu menjadi sesuatu kebenaran, bukan satu kebohongan yang mempengaruhi kebenaran. Bila tidak ada pengenapan dari nubuatan dalam perjanjian lama juga begitu. Firman itu seperti kalimat yang kosong, yang tidak ada kuasanya. Kalau Bapak Ibu baca Yesaya 53 ayat 7, di sana ada nubuatan tentang kematian Tuhan. Maka kalau nubuatan itu tidak digenapi, ya itu menjadi kalimat biasa, kalimat yang kosong. Sedangkan firman itu bukan kalimat yang kosong. Firman itu adalah firman yang hidup. Pada mulanya adalah Allah, dan Allah itu bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 berkata demikian. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Jadi penggenapan itu membuktikan tentang kuasa firman. Penggenapan itu membuktikan tentang kuasa perkataan Tuhan selama hidup. Tapi Maria waktu itu belum paham, belum mengerti. Kenapa? Karena dalam keadaan yang lemah. Bapak Ibu, ya, tadi saya katakan bahwa kadang-kadang kita bisa menjadi seperti Maria. Saya bisa menjadi seperti Maria yang satu ketika mungkin kita ada di posisi yang lemah, ya. Ada dalam posisi yang lemah. Tetapi, ya, lemah itu biasa. Yang nggak boleh itu adalah tinggal di dalam kelemahan. Tinggal di dalam kelemahan itu nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya tadi dalam Markus 16, mereka kan tidak percaya, ya, tidak percaya. Tapi ayat 19-20 mereka diubahkan. Waktu mereka dengar perkataan Tuhan, maka mereka pergi untuk memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang heran. Kita nggak boleh tinggal di dalam kelemahan, Bapak Ibu. Karena tinggal dalam kelemahan itu seperti kita ada di lumpur hidup. Semakin kita bergerak, kita semakin tenggelam. Semakin kita berontak, kita semakin buruk keadaannya. Kalau saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam kelemahan. Kenapa Petrus bisa menyangkal? Karena lemah, Bapak Ibu, ya. Kalau kita tinggal dalam kelemahan, kita bisa menjadi Petrus yang menyangkal Tuhan, yang menolak Tuhan, yang nggak mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, yang nggak mengakui bahwa Tuhan itu sumber berkat, yang nggak mengakui bahwa Tuhan itu sumber pengharapan, menyangkal Tuhan, menjauh, lari daripada Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam kelemahan, bisa menjadi Petrus, menyangkal Tuhan. Dan kalau hari ini kita ada dalam bait Allahnya, kita bersyukur.
Kalau hari ini kita masih bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan, bisa dengar firman Tuhan, kita bersyukur. Itu artinya kita nggak tinggal di dalam kelemahan. Kalau kita tinggal kelemahan, kita bisa menjadi Yudas yang mengkhianati Tuhan demi uang. Berapa banyak orang tinggalkan Tuhan demi uang? Berapa banyak ya orang tinggalkan uang demi materi, tinggalkan Tuhan? Banyak, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat ya, ketika Yudas terima uang, apakah bersukacita? Apakah gembira? Enggak. Heran ya, justru ketika dapat uang, hatinya hancur. Hatinya nggak ngalamin damai, nggak ngalamin sukacita. Betul nggak? Nggak masuk akal kadang-kadang ya. Harusnya ketika dia terima uang, dia bahagia. Ketika ada pujian, aku bahagia, gitu kan? Ada pujian begitu kan? Tapi udah nggak ngalami kebahagiaan, nggak mengalami kedamaian. Artinya apa? Uang bukan sumber bahagia, Bapak Ibu. Bahagia itu mudah kalau kita ketemu Tuhan dan simpen Tuhan dalam hati kita. Bahagia pasti terjadi. Damai itu nggak sukar ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menguasai hidup kita, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Uang itu cuma penopang hidup, tapi Yesus itu sumber kehidupan kita. Tapi orang kadang-kadang dibutakan, lebih mengejar uang dan rela meninggalkan Tuhan dengan harapan dapat bahagia. Tapi sebenarnya mereka sedang mengurangi kebahagiaan mereka dalam hidupnya ketika mereka mengejar materi di atas segala-galanya. Sama seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan demi 30 keping perak. Akhirnya uangnya dibuang, dianya bunuh diri. Udah sangat benar-benar kondisinya lemah, seperti ada dalam lumpur yang hidup dan tersedot energinya, tersedot spiritnya, sehingga dia nggak bisa berbangkit lagi berkata, dan Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan aku mau membuka hati bagimu. Udah nggak ada kesempatan lagi, udah nggak ada pintu yang bisa dibukakan dalam hati Yudas. Kenapa? Karena sudah mengalami kelemahan yang sangat amat. Kalau kita tinggal dalam kelemahan, kita bisa menjadi Demas yang menciptai dunia ini, Bapak Ibu. Ya, dunia ini benar-benar daya tariknya kan luar biasa. Sorga itu, kalau kita mencintai dunia dengan sangat, maka daya tarik sorga itu kayaknya nggak ada daya tariknya, Bapak Ibu. Minggu depan saya akan bicara tentang sorga atau neraka, temanya. Sorga itu kayak nggak punya daya tarik apa-apa. Kenapa? Karena kita menjadi Demas yang begitu amat mencintai dunia. Dunia itu dimana-mana kan, wah itu gemerlapnya luar biasa ya. Bukan hanya di kota-kota besar, di pelosok-pelosok daerah yang terpencil sekarang sudah disulap ya sama uang. Supaya apa? Supaya mempunyai daya tarik yang kuat bagi orang-orang yang melihat dan mendengarnya. Kalau kita tinggal dalam kelemahan, maka kita digiring menjadi seperti Demas. Padahal Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang supaya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu hidup bersama dalam kekuatan Allah. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi. Gak mungkin orang menjadi saksi orang-orang yang tinggal dalam kelemahan, tapi orang-orang yang tinggal di dalam kekuatan. Bukan kekuatan yang dibangun atas dasar dirinya, tetapi kekuatan yang diperoleh karena Tuhan mencurahkannya, Tuhan menyatakannya dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan itu bukan gak ada tujuannya. Nanti tanggal 26 kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. 26 ya Pak ya? Apa salah? Karena itu udah bukti. Itu Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan. Bukan hanya nih terima loh Roh Kudus, lalu apa kata ya bermanifestasi gitu kan?
bahasa roh, ya, bercingkrak-cingkrak misalnya gitu kan. Nggak hanya sebatas itu. Waktu Roh Kudus dicurahkan, intinya adalah supaya orang yang percaya kepada Tuhan itu mendapat kekuatan daripada Allah, supaya tidak tinggal di dalam kelemahan. Bisa lemah tapi akhirnya menjadi kuat. Saya bisa lemah nggak? Bisa. Hamba Tuhan bisa lemah nggak? Bisa jadi lemah nggak? Bisa. Karena saya bukan robot. Kadang-kadang bisa lemah, Bapak. Saya ini ngurusin istri 7 bulan nggak ada sakitnya. 7 bulan Tuhan kasih sehat, puji Tuhan ya. Jadi saya bisa merawat istri full 24 jam. Dengan tidur yang nggak beres, makan yang nggak beres, sehat. 7 bulan sehat. Tapi begitu istri pergi lewat setahun, wah itu saya dibandingin gembala umurnya jauh ya, beda hampir 20 tahun lebih sama beliau ini. Cuma mungkin kondisi fisik orang beda-beda kali ya. Jadi begitu setahun masuk saya tinggalin istri, ya 7 bulan ngerawatin istri, nggak sakit, sehat. Tapi begitu tinggal sama setahun, ya pertama perut saya mulai nggak enak banget. Kalau makan itu cepet kenyang. Diobatin pakai obat mah 3 kali ke dokter, nggak berubah. Lalu saya jangan ada obat lah, dilawan aja, didoain aja, diimani, didoain. Belum kelar perut, Bapak Ibu ya. Ini saya ngomongin bukan gini, bukannya bersungut-sungut atau gini supaya Bapak Ibu empat, bukan ya. Ini kesaksian bahwa saya juga bisa lemah gitu ya. Perut belum kelar, dibawa ke tiap saya sakit banget. Oh itu kalau naik motor ngebetoknya minta ampun. Saya biasanya nggak pernah ngomong sama orang, tapi karena sakit saya belum ngomong gitu ya, supaya orang gini bantu saya, minimal ada yang dekat didoain lah gitu ya. Jadi sama beberapa rekan saya itu kadang-kadang suka ngomong di bawah, sakit banget ini saya naik motor perjuangan dari rumah ke sini bener-bener ngebetok habis gitu ya. Udah dikasih obat motor 2-3 kali minumin, kagak ada berubah. Jangan bergantung sama obat lah, lawan aja, doakan ini. Belum ini kelar Bapak Ibu ya, tapi yang ini sekarang udah berkurang, puji Tuhan, Tuhan baiknya. Jadi saya mau segini, ini belum kelar Bapak Ibu, pindah ke gigi. Gigi saya kan berantakan ini ya, jelek banget lagi saya. Bengkak kayak ditonjok sama Mike Tyson kemarin. Cukup, bengkak deh, mentok, cocok. Gigi belum kelar, mata saya merah tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Lalu saya kadang-kadang begini sama Tuhan, aduh, saya ini kayak seperti Ayub ya, belum kelar satu, pindah satu belum kelar, pindah lagi, secara manusia Bapak Ibu ya. Tapi saya begini ingetnya, tapi Tuhan baiklah. 7 bulan saya ngelawat istri saya sampai dia nggak ada, saya dikasih sehat. Jadi iman saya tuh bangkit lagi. Dan hari ini puji Tuhan Bapak Ibu ya, yang perut Tuhan sudah jamah. Tuhan baik ya. Tapi kita perlu perjuangan terus dengan iman, doa. Yang di ketiak 30% masih ada. Jauh dibandingin awal-awal. Kalau naik motor itu minta ampun sakitnya. Kalau yang udah pernah sakit di sini yang kayak model begini tapi di pinggang tuh mirip-mirip begitulah, nyokot-nyokotnya begitu ya. Bukannya disengaja dibuat-buat, kita tuh aduh sakit, bukan. Karena emang dari dalam lah. Ya, puji Tuhan hari ini masih ada 30%, itu enteng lah ya. Lalu kemudian ini saya pengen bengkak, puji Tuhan sudah kempes. Mata saya merah, ya, mungkin kebanyakan ngelihat dolar gitu. Puji Tuhan, merahnya udah mulai berkurang, walaupun belum 100%. Kadang-kadang secara manusia kita bisa lemah ya Bapak Ibu ya. Iya, saya juga bisa lemah. Benar nggak Bapak Ibu? Cuma kita nggak bilang gini, kesel deh gitu kan. Idih begini amat sih, begitu kan. Saya kan mau masih main Tuhan. Aku mau masih mengerjakan sesuatu lah, walaupun yang dianggap orang kecil, bodoh amat. Aku mau masih melakukan sesuatu Tuhan. Aku mau masih melayani Tuhan. Mau orang bilang pelayanan ini bodoh, biarin aja. Aku mau sesuatu buat Engkau, aku mau kerjain aja. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Karena manusia gitu ya. Tapi ya itu, ketika kita ingat kebaikan Tuhan, iya kamu nggak inget tuh 7 bulan Tuhan kasih sehat. Iya betul.
Kadang-kadang kita diizinkan bisa lemah, tapi akhirnya kita kuat. Bukan hanya orang-orang tua yang bisa lemah, Bapak Ibu, anak-anak muda yang belum dapat jodoh, yang belum dapat pasangan bisa lemah. Beberapa orang ketemu sama saya galau hatinya, galau pikirannya. Benar nggak Pak? Ada teman yang begitu ya? Pernah begitu, ya. Tapi waktunya Tuhan, ces, wah kayak kereta api masuk terowongan, teng, gelap, ces, terang. Wah, ketemu jodoh. Makasih Tuhan. Kopai. Tapi ingat, jangan lupain Tuhan sama yang kasihnya, yaitu Tuhan. Petrus itu menyangkal Tuhan, tapi nggak diam dalam kelemahan, menyangkal terus. Hari ini menyangkal, besok menyangkal, enggak. Ketika Roh Kudus turun, Petrus diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan dia menjadi kuat, lalu berkhotbah, dan kita berkata ada 3.000 orang bertobat. Betul? Jadi kalau istri sekarang lagi lemah, pada akhirnya harus kuat. Amin. Istri-istri, suami yang hari ini mungkin lagi lemah, pada akhirnya harus kuat. Pelayan-pelayan yang hari ini mungkin lemah, pada akhirnya harus kuat. Saya yang mungkin pernah lemah, pada akhirnya harus kuat. Anak-anak muda yang mungkin hari-hari ini mengalami lemah, ya lemah banyak hal, karena faktor ekonomi, karena sakit penyakit. Ya, ada anak muda yang mungkin badannya sehat, nggak mungkin sakit, tapi kadang-kadang ada insiden terjadi di luar dugaan, kepleset, jatuh, kakinya harus diobati, jalannya nggak bisa normal. Kita bisa lemah kadang-kadang ya, sebentar aja, tapi akhirnya harus kuat. Sama murid-murid ini, Bapak Ibu, mereka kita baca waktu Tuhan menampakkan diri di awal-awal, Yesus disambut dengan keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Tapi akhirnya murid-murid diubahkan ketika mereka dengar firman Tuhan, ketika mereka dengar Yesus berbicara. Alkitab berkata mereka langsung pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan setiap firman dengan tanda-tanda heran. Ya, diawali dengan lemah mereka murid-muridnya, tetapi kemudian mereka menjadi kuat. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lemah itu tidak penting, harus dibuang, Bapak Ibu. Gak boleh dipelihara. Lemah itu harus kita lempar jauh-jauh. Gak boleh kita antengin, gak boleh kita renungin, gak boleh kita diemin. Harus dibuang, dikubur. Tapi kuat itu penting, sangat penting. Sebab itu ambil dan terima, alami bersama dengan Tuhan. Kenapa kuat itu sangat penting bagi orang percaya? Yang pertama, kuat itu membantu pengikut Tuhan untuk setia percaya, mengiring dan melayani Tuhan, Bapak Ibu. Kalau saya nggak punya kekuatan Allah, saya nggak bisa setia dalam percaya saya kepada Tuhan. Saya nggak bisa setia mengiring Tuhan. Saya nggak bisa setia melayani Tuhan, karena terlalu banyak faktor yang membuat kita menjadi lemah ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Dia, ketika kita percaya sama Dia. Banyak sekali panah-panah yang menyerang kita, yang membuat kita menjadi lemah, dan akhirnya kita nggak setia percaya, nggak setia melayani, nggak setia mengiring Tuhan. Kalau kita nggak kuat. Nih, saya ulang lagi firman-Nya ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, ayat 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Jadi mereka itu pergi bukan gini, dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka itu pergi bukan untuk memuaskan keinginan daging mereka. Mereka itu pergi bukan untuk mendapat jawaban atas keinginan mereka. Tapi jelas Alkitab berkata mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru bumi, ke segala penjuru dunia. Beda ya, waktu saya pergi ke mall, waktu saya pergi ke restoran, waktu saya pergi ke tempat rekreasi, dengan waktu saya pergi
untuk memberitakan Injil, maka tantangannya jauh berbeda. Saya percaya waktu murid-murid pergi memberitakan Injil, maka banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh mereka. Abad keempat mereka dianiaya oleh Kaisar Nero. Dan aniaya itu bukan aniaya yang kecil, aniaya yang besar, aniaya yang luar biasa. Tapi Alkitab berkata, melalui penganiayaan itu mereka tersebar ke seluruh penjuru dan firman Allah diberitakan bagi banyak orang. Ini membuktikan bahwa mereka itu bukan kuat karena nguat-nguatin diri, tapi mereka kuat memang karena Roh Kudus. Mereka kuat karena Allah. Mereka kuat karena kuasa Allah yang menyertai mereka, sehingga mereka setia sampai akhir hidup mereka. Jangan sampai kita iring Tuhan separuh jalan, dikuasai kelemahan, Bapak Ibu ya. Penyakit boleh datang, pergumulan boleh tiba, persoalan boleh ada, tapi kita lihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kita bisa lemah untuk sesaat, tapi setia untuk seumur hidup. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa lemah sesaat aja, tapi setia itu harus seumur hidup. Saya bisa lemah dengan penyakit sebentar aja, tapi komitmen saya setia sampai mati iring Tuhan berjumpa dengan Bapa di sorga. Anak-anak muda dengar ya, anak-anak muda ya, anak-anak muda yang katanya umurnya masih panjang ini, jangan sampai ditinggal pacar, tinggalin Tuhan juga. Jangan sampai ya. Jangan sampai gak dapat kerjaan, kita tinggalin Tuhan. Jangan sampai ya gak dapat keinginan kita tinggalin Tuhan. Jangan. Karena Roh Allah sudah dinyatakan bagi kita, supaya kita kuat, supaya kita dengan kuat itu supaya setia mengiring Dia, melayani Dia, apapun keadaannya, apapun kondisinya, siapapun orangnya, layani Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena nggak ada modal lain selain kita kuat. Dengan kuat kita bisa berdiri, dengan kuat kita bisa berjalan, dengan kuat kita bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan. Yang kedua, kenapa kuat itu penting? Karena kuat itu akan membuat orang percaya mengalami karya dan campur tangan Tuhan yang ajaib. Ayat 20 berkata, dan Tuhan turut bekerja. Waktu saya dan Bapak Ibu setia mengiring Dia, waktu saya dan Bapak Ibu setia melayani Dia, waktu saya dan Bapak Ibu setia berharap kepada Dia, waktu saya dan Bapak Ibu setia berdoa dan menyembah Dia, beribadah kepada Dia, Alkitab berkata, bukan orang yang berkata, Tuhan turut bekerja. Amin. Kalau Tuhan turut bekerja, kita nggak perlu bantuan siapa-siapa lagi. Kalau Tuhan yang sudah turut bekerja, kita nggak butuh manusia campur tangan lagi, sebab Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan itu sempurna, nggak perlu bantuan tangan manusia, nggak perlu bantuan pikiran manusia, nggak perlu bantuan pendapat manusia, nggak perlu. Kalau Tuhan turut bekerja, udah kita berjalan aja sama Tuhan, udah kita ngikutin Tuhan aja, udah kita tinggal aja bersama dengan Tuhan, karena kita percaya kalau Tuhan turut bekerja, Tuhan pasti baik bagi kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bukan bagi orang yang gak setia iring Tuhan, bagi orang-orang yang belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi itu bisa lemah loh. Waktu kita belajar bisa lemah, tapi gak tinggal di dalam kelemahan. Waktu kita belajar salah bisa lemah, terus jalan belajar mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu bukan produk instan yang seperti Indomie kita harus 5 menit jadi. Kita belajar mengasihi Tuhan itu adalah program seumur hidup. SKS itu seumur hidup. Waktu kita percaya sampai selesai, itulah program dari Allah seumur hidup. Jangan takut Bapak Ibu ya. Kalau kita ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, firman Allah berkata Allah turut bekerja. Siapa yang memberi kekuatan murid-muridnya sanggup menerima aniaya yang besar dari Kaisar Nero, orang-orang Romawi yang benci mereka, yang memfitnah mereka, yang mengejar mereka sehingga hidup mereka menderita? Siapa? Allah turut bekerja dalam hidupmu.
Kalau hari ini kita ada sebagaimana ada Bapak Ibu, siapa yang mengerjakannya? Kalau bukan Allah yang turut bekerja dalam hidup kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya debu tanah. Lihat yang dibentuk oleh Allah, dihembuskan nafas roh Allah, baru kita hidup. Tanpa Allah kita nggak bisa hidup, seperti tanah liat yang nggak bergerak, seperti tanah liat yang nggak bisa melihat dan nggak mendengar dan nggak bisa berbicara. Tapi roh Allah itulah yang membuat kita bisa hidup. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kuat itu penting? Karena kuat buat orang percaya alami kuasa firman yang hidup. Tadi ayat yang ke-20 bagian C. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Setiap firman ada tanda-tanda Bapak Ibu. Waktu Yesus tiba di perkawinan di Kana, Yesus berfirman, maka ada tanda-tanda menyertai. Apa tanda-tandanya Bapak Ibu? Air menjadi anggur. Betul? Jadi setiap firman itu pasti disertai tanda-tanda. Gak mungkin Tuhan berfirman gak ada tanda-tanda heran tuh gak mungkin. Kalau saya yang berbicara, maka pasti dijamin gak ada tanda-tanda heran. Tapi kalau Allah yang berfirman, kita berkata, dan diteguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setiap firman itu diikuti dengan tanda-tanda heran. Mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur di tengah pesta. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa, diizinkan kekurangan supaya apa? Mereka melihat tanda-tanda yang menyertai firman, supaya mereka mengalami kuasa firman yang menyertai orang percaya. Coba kalau nggak ada firman di perkawinan di Kana, apa jadinya? Perkawinan itu kan menjadi buah pergunjingan yang tidak baik. Saya datang jauh-jauh, nyewa bus, bayar mahal, melewati tol Cipali, macet 8 jam, tiba di Kana, anggurnya habis, ayamnya habis, ikannya habis, yang ada cuma tahu sama tempe. Di rumah juga banyak itu mah. Betul Bapak Ibu ya. Banyak orang yang kecewa, kecibir Bapak Ibu, mencibir, kapok lah, datang lagi ke pesta perkawinan Kana. Kapok benar-benar dari mulut ke mulut mungkin, tapi Tuhan itu baik. Amin. Setiap firman ada tanda-tanda heran yang menyertainya. Waktu Tuhan berfirman kepada Musa, maka ada tanda-tanda heran yang menyertainya. Apa? 10 tulah terjadi di Mesir. Air menjadi darah, ada kakak, lalat pikat, penyakit sampar, apalagi api, belerang, anak sulung mati. Wah, itu bukan manusia yang mengerjakan tuh. Tuhan berfirman, ada tanda-tanda. Baru lewat tanda-tanda kuasa firman, orang Israel dibebaskan dari Mesir. Bukan dengan tangan hampa, dibawa, bawa aja dah. Harta kamu bawa aja semua. Cuma karena mereka keras hati banget ya orang Mesir. Ketika udah jalan orang Mesir, kok kita ngelepasin orang Israel ya? Mereka kejar lagi, dihajar lagi. Ada firman yang berkata, dan tanda-tanda heran menyertai. Laut terbelah dua. Waktu orang Israel jalan, ya maka laut yang terbelah dua itu menjadi jalanan yang baik bagi orang Israel. Tapi ketika orang Israel sudah lewat, orang Mesir mengikuti orang Israel. Dan ketika mereka ada di tengah-tengah laut, maka air itu mengubur mereka hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita dengar firman, tidak pernah sia-sia. Amin. Karena setiap firman ada tanda-tanda heran yang menyertai. Saya teringat jemaat yang dibangun oleh Paulus. Itu pengkhotbahnya cuma 3. Paulus, Timotius, Barnabas. Betul? Sama kayak di kita nih. Mungkin Bapak Ibu agak jenuh ya. Tiap minggu terlihatnya gembala, si Yakub lagi, si Anton lagi gitu ya. Tapi Bapak Ibu, mungkin kita bisa dikuasai dengan kejenuhan itu. Tapi jangan tolak isi firman. Amin. Jangan tolak Bapak Ibu. Cuma Korintus, Galatia, Filipi, Tesalonika yang khotbah Paulus lagi. Ibadah pertama Paulus, ibadah kedua Timotius,
Ibadah ketiga, Barnabas lagi. Wah, tahu minggu depan nih urutannya. Yang khotbah pasti Timotius duluan. Yang kedua Barnabas, yang ketiga Paulus. Tapi mereka gak pernah jenuh dengan firman. Karena yang dilihat bukan rupa manusia, suara manusia, tapi rupa ilahi dan suara ilahi yang disertai dengan tanda heran. Dan firman itu akan membawa kita pada kekuatan. Firman itu akan membawa kita pada kesetiaan. Firman itu membawa kita kepada kesungguhan, komitmen seumur hidup untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu sekarang bahwa kekuatan itu berkat yang terbaik dari Allah. Kelemahan itu musuh terbesar dalam kehidupan kita yang dapat menghancurkan. Sebab itu pada akhirnya pilihlah yang benar dalam tuntunan Roh Kudus dan berjalanlah dalam pilihan itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita angkat pujian bukan dengan kekuatan Tuhan dan waktu. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Sama-sama angkat pujian bagi Tuhan, Raja Maha Besar. Mungkin hari ini Engkau datang dengan lemah, tapi biarlah pada akhirnya kuat. Kuat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kuat menjadikan kita setia mengiring Dia, melayani Dia, percaya habis sampai akhir hidup kita, apapun yang kita alami dan terjadi. Kuat membuat kita melihat Allah turut bekerja campur tangan dalam kuasa-Nya yang sempurna. Kuat membuat kita melihat setiap firman disertai dengan tanda-tanda yang heran. Hidupku Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopang, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku. Terima kasih Tuhan. Biar jemaat sadar dengan pujian ini. Roh Kudus, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami pasti lemah tanpa kekuatan daripada Allah. Hampiri kami, sentuh dan jamah kami, penuhi kami dengan kekuatan ilahi. Setiap hari kami melangkah bagi Tuhan. Engkaulah kuatku. Benar Tuhan, Engkau kuat kami, tidak ada yang lain yang menopang dengan sempurna. Sama-sama bangun dan berseru,
berdoa kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Saudara yang datang dengan lemah, istri, suami, anak, orang tua, hampiri dia. Pertolongan dan kekuatan datang dari Allah, dari atas bukan dari bawah. Bukan dari samping, kiri, kanan, depan, belakang, tapi dari atas. Dari Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada kita dalam kuasa yang sempurna, ajaib dan heran yang tidak pernah berubah. Ada bersama dengan kita dan mau menopang, menolong kita dan mau memberi jalan keluar dan berkat-berkat bagi kita. Saudara, Yesus hampiri dia. Firman sudah diberitakan, tapi biar kuasa terus mengalir. Lemah hanya sesaat, setia untuk seumur hidup. Bapak Ibu iring dia. Amin, 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 amin. Terus berdoa kepada dia. Bapak terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, sangat baik. Kau selalu memberi kekuatan. Mungkin dalam kondisi kami yang berat, kami alami hari lepas hari. Mungkin kami merasa sendirian, tapi kami percaya firman meneguhkan hari ini. Allah menyertai tanda-tanda heran firman-Nya. Allah campur tangan bagi umatmu yang bergumul hari ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan dari-Mu Bapa. Amin. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan hidupku. Bapak terima kasih buat firman yang sederhana kami dengar hari ini. Tapi kami percaya setiap firman disertai tanda-tanda heran. Setiap firman disertai dengan kuasa Allah yang hebat dan besar. Karena itu kami percaya dengan iman, firman yang kami dengar akan memberkati kami, akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami, sehingga kami boleh terus setia mengiring Tuhan, terus setia melayani Tuhan, terus setia beribadah kepada Tuhan. Dan berkat-berkat Allah akan dilimpahkan dalam banyak hal, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapa Sorgawi, berkati rumah tangga umat-Mu, berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu, berkati kerinduan, pergumulan, pengharapan umat-Mu. Karena kami tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.